Bab 1621. Anggota keluarga Bennet seperti serigala lapar yang mengelilingi Sira. Mereka sangat membencinya, tetapi tidak bisa membunuhnya sekarang juga. Richie mengambil napas dalam-dalam untuk menahan keinginan membunuhnya yang memuncak di dalam hatinya. Sira, aku ingin kamu memberi tahu semua tempat persembunyian Poison Bug dan semua tindakan yang dilakukan oleh Teresa selama ini. Lalu, pancing Teresa keluar. Ini adalah satu-satunya alasan Sira masih hidup. Sira mencibir, kalian sudah menguras semua hartaku yang aku kumpulkan dengan susah payah. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi sekarang, jadi apa bedanya aku bicara atau enggak? Mati lebih awal atau lebih lambat cuma beda sedikit. Dia menganalisis pikiran semua orang. Aku memang punya semua data dan informasi tentang Poison Bug dan bisa memberitahu kalian dengan syarat membiarkanku hidup. Kalau enggak, mendingan aku mati saja. Orang pintar akan mencari jalan keluar dari setiap kesulitan. Sira seperti biji yang tertanam di tebing curam. Meski lingkungan kelahirannya sangat buruk, dia punya semangat untuk naik ke atas. Sayangnya, dia menggunakan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Dia bahkan mengkhianati moralitas manusia dan sudah kehilangan hati nuraninya sejak lama. Dia bahkan tidak bisa disebut manusia dan hanyalah monster yang didorong oleh nafsu belaka. Steve menamparnya dengan keras. Di mimpimu, kamu sudah melakukan banyak kejahatan yang merugikan orang lain selama ini, tapi kamu masih berharap bisa hidup sekarang. Jangan berhayal, sebaiknya kamu mengakuinya sendiri. Jangan paksa kami untuk menggunakan kekerasan terhadapmu. Tamparan itu sangat keras dan darah langsung mengalir dari sudut bibir Sira. Namun, kali ini dia tidak seperti dulu yang selalu menangis dan bersikap manja kepada kakak-kakaknya. Dulu, dia bersikap manja hanya untuk memperkuat citra dirinya dan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, bersikap manja tidak berguna lagi sekarang. Dia justru tersenyum dan terlihat tenang. Padahal keluarga Bennet mengaku sebagai keluarga terhormat, tapi kalian menindas seorang wanita. Pria macam apa kalian? Pantas saja keluarga ini hancur dan binasa. Steve marah sampai terengah-engah. Sira, apa kamu benar-benar berani melawan kami? Sira sangat mengenal kepribadian kakak-kakaknya setelah bertahun-tahun hidup bersama mereka. Tidak semua orang di dunia ini tidak punya rasa kemanusiaan. Perbedaan terbesar antara manusia dan binatang adalah rasa kemanusiaan. Tentu saja, tidak termasuk dirinya. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria dan seorang wanita muncul di pintu. Pria itu tinggi dan tampan, tetapi wajahnya dingin. Sementara wanita di sisinya bertubuh mungil. Wajahnya anggun tetapi terlihat hampa. Lani berkata dengan tenang, biar saya yang melakukannya. Kalau bicara tentang karakter jahat, Sira mungkin berada di peringkat pertama, tetapi Lani pasti tidak akan kalah darinya. Korban pertama yang ditipu oleh Sira sudah muncul. Saat Lani berdiri di sana, ekspresi Sira berubah. Hanya dia yang tahu betapa gilanya Lani itu. Sebelumnya, hanya keluarga Bennet yang tahu tentang penyakit ginjal Sean dan Lani tidak tahu kalau Sira memberi Sean obat. Sean adalah nyawa bagi Lani. Apalagi Sira menipu Lani sehingga menyebabkan keretakan dalam keluarga kakaknya. Dendam baru ditambah dendam lama. Lani pasti tidak akan membiarkan Sira lepas begitu saja. Lani berdiri di depan keluarga Bennet dan berkata dengan serius, Paman Richie, dulu saya ditipu dan melakukan banyak hal buruk, tapi sekarang saya sudah sadar dan hanya ingin menebus semua kesalahan saya. Mungkin masih ada sedikit belas kasihan dalam hati kalian karena telah membesarkannya, jadi bagaimana kalau kalian menyerahkan dia ke saya? Saya pasti akan mendapatkan jawaban yang kalian inginkan darinya. Bab 1622. Satu hal menyebabkan hal lainnya, orang jahat harus ditangani oleh orang jahat. Sira terkejut saat mendengar kalau dirinya akan diserahkan ke Lani. Lani itu orang gila. Orang-orang di keluarga Bennet mungkin membencinya, tetapi mereka masih punya rasa kemanusiaan. Namun, Lani berbeda. Dia adalah yang paling kejam saat melakukan penelitian di Poison Bug. Ditambah lagi, Sira telah melukai Sean dan menipunya. Lani pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bahkan Lani lebih kejam daripada penyiksa profesional yang lebih berpengalaman. Lani akan membuatnya menderita. Tidak, ayah, kakak, tolong jangan serahkan aku kepadanya. Dia itu iblis, sungguh. Tadinya anggota keluarga Bennet masih ragu, tetapi setelah melihat betapa ketakutannya Sira,
mereka langsung menyetujuinya. Lani berjalan menuju Sira tanpa ekspresi di wajahnya seperti hantu. Sira mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Jasper yang tinggi dan besar. Tubuhnya memancarkan niat membunuh. Tubuhnya yang tinggi dan besar, ditambah dengan aura dinginnya yang kuat menyerbu Sira dari segala penjuru. Hanya dengan melemparnya begitu saja, Sira terempas dengan keras ke meja dan mengacaukan tumpukan berkas yang ada di atasnya. Tenaga pria dan wanita memang sangat berbeda. Sira merasa punggungnya sangat sakit. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Jasper menatapnya dari atas. "Kamu mau pergi kemana?" Aku. Sira tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba lengannya terasa sakit. Sira melihat Lani di sebelahnya sudah menusukkan jarum suntik ke lengannya tanpa dia sadari. Saat dia menyadarinya, semua cairan dalam jarum suntik sudah masuk ke dalam tubuhnya. "Lani, apa yang kamu lakukan padaku?" Lani tersenyum dingin. "Tentu saja membuatmu mengatakan semua hal yang kamu tahu." Meski Lani punya posisi yang tinggi di Poison Bug, tetapi identitasnya sudah membuat Teresa dan putrinya waspada. Selain beberapa penelitian dan hubungan bisnis, Lani tidak bisa mengakses rahasia inti Poison Bug. Sira belum boleh mati karena keluarga Bennet ingin mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Teresa dan Sira sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin kalau ini tidak ada hubungannya dengan Andrew. Andrew menghilang tanpa jejak sekarang dan mereka tidak bisa menemukannya. Jasper melirik dua pengawal dan memerintahkan mereka untuk mengikuti Lani. Mulut Sira akan lebih mudah dibuka dengan menggunakan cara Poison Bug. Sira dibawa pergi dengan mata tertutup dan urusan keluarga Bennet juga berakhir untuk sementara ini. Hanya tersisa keluarga mereka di ruang rapat. Richie meraih tangan Selena dan Selena menggenggam tangannya. "Ayah, maaf, ayah membiarkan orang lain mengambil tempatmu selama ini." Selena menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ini. Richie memberikan tumpukan dokumen kepadanya. "Ini adalah saham Sira sebelumnya dan juga saham ayah dan kakakmu. Ayah sudah menyusun perjanjian pengalihan. Setelah perjanjian ini berlaku, keluarga Bennet akan menjadi milikmu." Selena terkejut. Dia berkata sambil mengibaskan tangannya berkali-kali, "Ayah, aku nggak pernah berpikir untuk mengambil alih keluarga Bennet. Apalagi aku nggak ngerti sama sekali, Sean punya banyak perusahaannya sendiri. Selain itu, dia lagi nggak sehat sekarang dan nggak bisa terlalu lelah. Kamu juga tahu situasi Sane dan Steve juga sama sekali nggak suka hal-hal ini. Selain itu, ini bukan cuma untuk mengganti kerugianmu. Kamu adalah putriku, ini adalah milikmu." Setelah mengatakan ini, Richie melirik Harvey. "Putri keluarga Bennet nggak perlu memedulikan pendapat orang lain. Mulai sekarang, kamu adalah pewaris keluarga Bennet. Kamu bebas bertindak semaumu dan nggak akan ada yang bisa menindasmu." Bab 1623. Sebenarnya Selena hanya berharap diakui oleh keluarganya. Dia tidak menyangka kalau Richie akan memberinya hadiah sebesar ini. Setelah melewati banyak penderitaan, akhirnya dia menemukan keluarganya. Sebenarnya uang tidak begitu penting kalau dibandingkan dengan hubungan darah. Kakak-kakaknya menghiburnya karena melihatnya kesulitan. "Jangan merasa terbebani, ini adalah perasaan ayah dan kami untukmu." Kak Sean mengelus kepalanya. "Maaf, kami nggak ada di sampingmu waktu kamu sedang kesulitan. Kami juga melewatkan masa pertumbuhanmu." Steve juga memeluk Selena. "Ini nggak akan terjadi lagi. Kamu punya keluarga sekarang." Setelah melalui berbagai liku kehidupan, hal yang Selena inginkan hanyalah kata keluarga ini. Dia membalas pelukan Steve dan air mata yang tidak bisa ditahannya lagi mengalir dari sudut matanya. Seharusnya, dia sudah menjadi kuat sekarang, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya akhir-akhir ini. Mungkin karena situasinya buruk, tetapi tidak seburuk itu juga. Jasper juga merasa senang untuk Selena karena melihat mereka sekeluarga akhirnya berkumpul. Selama Selena tinggal di kota Arama, meski dia sudah menjadi keluarga Farrell, Jasper bisa melihat kalau Selena selalu menyesali sesuatu. Mungkin penyesalan itu sudah berkurang sekarang. Tidak ada yang menyangka kalau Richie akan memisahkan diri dari keluarga Bennet sepenuhnya. Meski Richie sudah mengendalikan semuanya sampai saat ini dan bahkan sudah memperkirakan kedatangan Jasper hari ini, dia tidak menyangka kalau istrinya juga akan terlibat.
Dia sudah menghubungi banyak koneksinya untuk mencari keberadaan Thalia. Namun, Andrew menggunakan identitas palsu sebelumnya, jadi dia tidak meninggalkan jejak apapun dan tidak bisa ditemukan. Satu-satunya harapan sekarang ada pada Shira. Berapa banyak yang dia tahu? Shira ditahan di sebuah villa terbengkalai, sementara anggota keluarga Bennett lainnya harus menangani masalah yang disebabkan oleh Ruben. Oleh karena itu, Selena datang duluan. Selena sangat diam di dalam mobil. Setelah mengakui hubungan keluarga, perasaannya perlahan kembali normal, tetapi dia malah merasa sedih. Sebuah tangan besar menutupi punggung tangannya. Apa yang kamu pikirkan? Winnie duduk di pangkuan Harvey, sementara Harvey memeluk pinggang Selena dan bertanya padanya. Selena menatap pemandangan yang melintas di luar jendela dan berkata, "Dulu aku berpikir kalau aku bisa bertahan hidup, hidupku akan sempurna. Tapi setelah aku bertahan hidup dan bertemu dengan keluarga Farrell, aku menginginkan lebih banyak. Aku ingin menemukan keluarga asliku. Sekarang aku sudah menemukan keluargaku dan mereka juga memperlakukanku dengan baik, tapi hatiku nggak nyaman." "Kamu takut?" Harvey adalah orang yang paling mengerti dirinya. Selena mengangguk. "Aku pikir setelah hujan akan ada pelangi. Kalau kita berusaha keras, kita akan mencapai puncak gunung. Tapi aku nggak menyangka kalau di balik gunung ini ada gunung yang lebih tinggi. Aku merasa makin nggak tenang dengan masa depanku." Harvey memeluknya. "Ketidakpastian memang menakutkan, tapi juga membuat hidup kita penuh harapan. Gunung demi gunung mendorong kita maju dan membuat kita makin kuat. Begitu kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari kalau kamu sudah melangkah sangat jauh. Jangan takut Sally, kamu nggak akan sendirian di masa depan. Ada aku dan anak kita. Keluargamu juga akan menemanimu." Selena menggenggam tangan Harvey. Ya, sebuah tangan kecil juga ikut bergabung dengan tangan mereka berdua. Winnie menatap ibunya dengan tegas untuk memberitahunya kalau dia juga akan ada bersamanya. Awalnya Selena merasa bingung dengan masa depan yang tidak pasti. Namun, saat dia melihat Harvey dan Winnie, kepercayaan dirinya tiba-tiba bertumbuh. Aku pasti akan menemukan ibu. Jangan khawatir, Andrew terobsesi dengannya, jadi ibumu pasti akan baik-baik saja untuk saat ini. Kita masih punya waktu. Sebelum itu, aku harus menyelesaikan sesuatu dengan Shira." Bab 1624. Langit belum gelap, tetapi awan hitam yang bertumpuk-tumpuk datang menghadang. Hujan besar akan segera datang. Selena tiba di villa di pinggiran kota dan melihat penjaga berjaga setiap 5 langkah. Shira cukup terhormat karena selain keluarga Bennett, dia juga diawasi oleh orang-orang dari keluarga Irwin dan Farrell. Kekuatan ketiga keluarga itu mengelilingi villa sehingga tidak ada yang bisa masuk. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Alex membuka pintu mobil dan Harvey menggendong Winnie keluar. Meski Winnie adalah seorang gadis yang mandiri, dia masih terbiasa digendong oleh Harvey. "Selamat datang, Tuan Harvey, Nyonya, dan Nona." Alex merasa sangat lega saat melihat mereka bertiga. Dia tahu seberapa sulit perjalanan mereka sampai ke tahap ini seperti langit menjadi cerah setelah badai. "Gimana dengan Shira? Nona Lani ada di dalam, tapi dia tidak membiarkan kami masuk." "Tapi," Alex berhenti lalu berkata lagi, "sepertinya situasinya tidak bagus. Kami bisa mendengar suara teriakan yang menyakitkan dari luar. Nona Lani benar-benar wanita yang kejam." Selena bisa mengerti perasaan Shira. Kalau Lani memperlakukan Shira sama seperti saat dia memperlakukan Selena dulu, Selena tidak yakin apa Shira sanggup menahannya. Dia juga penasaran dengan hal ini. Selena menatap Winnie dan berkata, "Sayang, ada sesuatu yang harus ibu urus. Apa kamu bisa nunggu di luar sama ayah?" Winnie terlahir sebagai anak yang unik. Namun, dia tetaplah seorang anak kecil di mata Celeria. Selena tidak ingin putrinya terpapar dengan sisi gelap dunia ini terlalu dini. Winnie menggelengkan kepalanya dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Harvey. Kemudian dia menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu Selena kalau ada serangga sihir di tubuh Shira. Dia pernah memperingatkan Selena sebelumnya, tetapi Selena tidak terlalu tahu tentang serangga sihir, sementara Winnie sangat memahaminya. "Kami akan menemanimu," kata Harvey dengan tegas. "Baiklah, tapi awasi Winnie. Kalau situasinya terlalu mengerikan, jangan biarkan dia melihatnya." "Oke." Harvey menggandeng Winnie. "Ayo, kita temani ibu."
Selena pernah melewati jalan yang gelap dan berbahaya sendirian, jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Orang-orang yang berdiri di belakangnya makin banyak. Dia tidak lagi sendirian. Villa ini sudah lama terbengkalai. Beberapa lampu dinding di koridor rusak dan hanya tersisa satu atau dua lampu dengan cahaya redup. Itu karena villa ini ditemukan secara mendadak tercium bau lembab yang samar-samar di villa ini dan ada sarang laba-laba yang belum sempat dibersihkan di bawah sudut-sudut tangga. Tergantung seekor ngengat di tengah sarang laba-laba. Ngengat itu berjuang dengan keras untuk melepaskan diri dari jeratan tanpa menyadari kalau sarang laba-laba itu menjadi makin ketat. Sarang laba-laba bergetar karena getaran dari ngengat, sementara di tepi sarang, seekor laba-laba hitam besar diam-diam menatap ngengat itu seolah mengejek usahanya yang sia-sia. Ark, suara wanita yang menyayat hati terdengar di telinga mereka dan terdengar sangat menyedihkan di villa tua yang sudah rusak ini. Pintu terbuka dan Selena berdiri di depan Winnie. Kamar ini tidak punya lampu dan sangat gelap. Hanya ada sinar matahari yang masuk melalui jendela. Ada dua orang di dalam ruangan yang gelap ini. Satu berlutut dan satu berdiri. Orang yang berdiri adalah Lani. Selena hanya melihat punggungnya dan tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Sementara itu, Sira berlutut di lantai. Ada cairan merah segar di bawah tubuhnya dan ruangan itu penuh dengan bau darah yang menyengat. Tangan dan kaki Sira terikat dengan rantai besi. Dia menundukkan kepala dan baru mengangkat kepalanya perlahan setelah mendengar suara pintu terbuka. Rambut hitamnya yang berantakan terurai menutupi wajahnya, tetapi sepasang mata yang lemah bisa terlihat dari celah-celah rambutnya. Ada darah di bibirnya. Dia terlihat sangat lemah. Akhirnya kamu datang. Bab 1625. Selena mendekati Sira selangkah demi selangkah. Saat Lani melihat Selena, wajahnya jadi terlihat tidak nyaman dan malu. Dia menggigit bibirnya dan tidak tahu bagaimana harus memanggil Selena. Seharusnya dia memanggil Selena kakak ipar. Namun, dia juga yang memaksa Selena dan Harvey bercerai dan bahkan hampir membunuh Selena. Dia tidak punya muka untuk memanggil Selena kakak ipar lagi, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan wajah yang canggung. Selena sudah cukup baik dengan tidak membunuhnya, jadi tentu saja dia tidak mungkin menyapa Lani. Selena memilih untuk mengabaikannya dan berjalan langsung melewati Lani menuju Sira. Selena tidak melihat luka yang jelas di tubuh Sira. Pandangannya pun tertuju pada tangan Sira. Ada darah yang keluar dari celah jarinya. Tes, tes. Darah menetes sedikit demi sedikit ke lantai kayu yang memercikkan bunga darah. Kalau kamu mau membunuhku, bunuh saja. Selena menunduk tanpa ekspresi di wajahnya. Dia hanya diam dan menatap Sira. Suasana hatinya sangat stabil sehingga membuat Sira merasa takut. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Berhenti berpura-pura. Kamu sangat membenciku, kan? Masa kamu nggak ingin membunuhku? Suara Selena datar. Aku cuma memikirkan pertemuan pertama kita. Waktu itu kamu ceria, cantik, dan anggun. Saat pertama kali Selena bertemu dengan Sira, dia tertarik bukan hanya karena wajah Sira yang mirip dengannya, tetapi juga karena kepercayaan diri yang dimiliki Sira. Bagaimana bisa seorang gadis yang penuh energi dan semangat seperti itu bisa melakukan hal yang sekejam ini? Ketenangan Selena dan kegelisahan Sira terlihat sangat kontras. Sira telah hidup dengan rasa bangga sepanjang hidupnya. Hatinya mungkin akan merasa lebih baik kalau Selena langsung membalas dendam. Namun, sikap Selena yang cuek membuatnya panik dan gelisah. Sira belajar berbagai etiket dan tata krama sejak kecil. Meski identitasnya palsu, tetapi dia benar-benar mempelajari tata krama bangsawan secara sistematis. Namun, kedok aslinya terungkap di hadapan Selena saat ini. Selena memandangnya dari atas seolah identitas kedua orang itu tidak pernah berubah. Satunya adalah putri bangsawan yang angkuh dan satunya lagi adalah seorang gadis petani yang rendah diri. Meski telah melakukan kesalahan selama 20 tahun, Sira tetap berusaha memperbaikinya. Namun, dia tidak bisa melepaskan rasa rendah diri dan kemiskinan yang ada dalam dirinya. Sira mencibir, itu pertama kalinya kamu melihatku, tapi kamu nggak tahu kalau aku sudah melihatmu dari dulu. Setelah mengetahui identitasnya, dia memohon kepada Teresa untuk memberitahunya di mana putri asli keluarga Bennet berada. Pada saat itu, dia pergi ke kota Arama dan melihat gadis yang bertukar takdir dengannya dengan mata kepalanya sendiri.
Selena memainkan piano di depan banyak orang. Gadis itu mengenakan gaun pesta perak yang berkilauan, berwajah cantik, dan memainkan piano di bawah sorotan lampu dengan percaya diri. Meski Sira juga belajar piano sejak kecil, entah kenapa orang di bawah sorotan lampu itu seolah-olah adalah pemeran utama di atas panggung yang menarik perhatian banyak orang. Sementara dirinya yang mencuri hidup gadis itu hanya bersembunyi di sudut yang gelap dan diam-diam memperhatikannya. Setelah Sira mengetahui informasi tentang Selena, dia baru tahu meski Arya tidak sekaya keluarga Bennet, dia memberikan kehidupan seorang putri yang kaya kepada Selena. Selena tidak pernah menderita kesulitan secara materi. Awalnya, Sira merasa lega dan berpikir kalau ini adalah hasil yang terbaik. Gadis ini tidak menderita, jadi dia tidak perlu merasa bersalah. Namun, entah kenapa secara perlahan-lahan dia sering pergi ke kota Arama seolah ditarik oleh iblis. Dia melihat Selena menerima penghargaan dengan mudah. Selena mewarisi gen yang baik dari keluarga Bennet yang sama seperti kakak-kakaknya yang jenius itu. Ini membuat Sira merasa terganggu. Sira diam-diam bersaing dengannya. Penghargaan yang dia dapatkan dengan susah payah didapatkan dengan mudah oleh Selena. 1% bakat bisa mengimbangi 99% usaha orang lain. Terkadang dewa memang tidak adil. Sira melihat wajah yang makin mirip dengan Richie secara perlahan-lahan di wajah gadis itu. Ini membuat Sira mulai punya pemikiran yang seharusnya tidak ada. Bunuh dia. Bab 1626. Sira menjilat bibirnya yang kering, kemudian berbicara perlahan, "Apa kamu tahu? Awalnya aku merasa bersalah padamu. Aku bahkan ingin melakukan sesuatu untuk menebusnya, tapi ternyata kamu hidup dengan baik di kota Arama, kamu pintar dan cantik, kamu telah sepenuhnya mewarisi gen baik dari keluarga Bennet, tapi kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Aku nggak mau bersaing dengan kamu secara diam-diam, aku maunya menginjak-injak kamu di bawah kakiku, tapi kamu terlalu hebat. Padahal kamu cuma tertarik, tapi kamu dengan mudahnya menjadi pemimpin dalam industri dan menginjak semua hasil kerja kerasku. Kamu punya kasih sayang ayah, popularitas yang baik, dan kamu adalah seorang mahasiswa kedokteran jenius yang diterima dengan lompat kelas. Kamu juga dimanja habis-habisan oleh pria seperti Harvey. Meski hidup kita ditukar dari awal, kamu tetap seperti anak kesayangan langit, akan memberikan segala yang terbaik buat kamu." Selena memandang Sira dengan acuh tak acuh. Dia merasa sedikit konyol sembari berkata, "Jadi, menurutmu aku harus meminta maaf padamu?" Lagi-lagi tatapan itu. "Selena, apa kamu tahu? Yang paling aku benci adalah tatapanmu ini. Entah apa saja yang kamu alami, kamu selalu bersikap merendahkan, sikap begini membuat orang jijik. Kamu tahu betapa sulitnya aku di keluarga Bennet. Kualifikasiku biasa-biasa saja, butuh waktu berhari-hari dan malam untuk mempelajari apa yang bisa mereka pelajari secara sekilas. Apa aku harus kasih kamu penghargaan sebagai pekerja teladan?" Selena mencekik leher Sira dengan cukup kuat hingga mengangkat Sira. "Kamu mengambil alih identitasku, merampas cinta orang tuaku, kakak laki-laki dan adik perempuanku, menyebabkan pernikahanku hancur, membuatku sakit parah, membuatku melahirkan secara prematur, hampir membunuh anakku, membunuh Lian, membunuh Bonbon, hidupku kamu kacaukan hingga hancur. Memangnya kamu tahu betapa sakitnya kemoterapi? Apa kamu tahu sakit perut dan pendarahan lambung? Demi bertahan hidup, aku hampir menggugurkan anakku. Apa kamu tahu semua rasa sakit dan nyeri itu? Jelas kamu telah mengacaukan segalanya karena ambisimu, membuatku merasakan sakit yang enggak tertahankan. Sekarang kamu masih pura-pura menderita, memangnya kamu pantas mendapatkannya?" Emosi Selena yang telah lama terpendam, kini meledak begitu saja, tatapannya begitu tajam pada Sira. "Padahal umurmu juga masih muda, bisa-bisanya hatimu begitu busuk. Kamu menyuap tentara bayaran itu hingga Lian mati tertembak demi melindungiku. Apa kamu tahu berapa umur dia saat meninggal? Dia bahkan belum genap 23 tahun. Dia belum pernah berpacaran dan belum menikah, belum menjadi seorang ibu, hidupnya baru saja dimulai. Karena kamu, masa mudanya begitu mudahnya direnggut. Sira, kuharap aku bisa mencabik-cabikmu. Kebencian ini sangat membebaniku hingga aku bahkan nggak bisa tidur bahkan sehari pun. Tahukah kamu berapa lama aku menunggu untuk hari ini?" Selena mengencangkan jari-jarinya sedikit demi sedikit,
menghilangkan seluruh napas Sira. Sira seperti seekor semut yang tidak berdaya, Selena dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Saat ini, suara berat Harvey mengingatkan, Sally, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Ada banyak cara untuk menyiksanya, tapi nggak termasuk membiarkannya mati. Dia mati barulah benar-benar merasa lega. Selena tersadar dari kebenciannya yang luar biasa. Dia melepaskan tangannya, seketika tubuh Sira jatuh dengan keras ke bawah. Sira menatap tajam ke arah Harvey, seolah menyalahkan Harvey karena merusak hal baiknya. Harvey, kamu cuma seekor anjing. Kamu pikir setelah melakukan banyak hal, dia bakal memaafkan kamu. Sudah kubilang itu nggak mungkin. Tidak ada takdir antara kalian, selamanya nggak akan bisa bersama. Brak, Harvey menendang bagian jantung Sira hingga membuat Sira terlempar ke dinding. Bab 1627. Meskipun Harvey memiliki kepribadian yang dingin, dia biasanya dianggap seorang pria sejati. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun pada wanita. Jika dia sudah melakukan sampai ke tahap ini, dia sudah benar-benar tidak tahan lagi. Kekuatannya memang sangat kuat dan tendangan kali ini dia tidak menahan kekuatannya. Sira membentur tembok dengan keras hingga membuat suara yang keras disertai dengan suara gemeretak rantai besi. Sira berguling keras dari dinding ke lantai, seteguk darah pun muncrat dari mulutnya. Dia memaksa tubuhnya untuk mengangkat kepalanya perlahan. Bibir pucatnya terlihat makin menakutkan setelah berlumuran darah. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, dia malah menyunggingkan senyuman. Memangnya aku salah bicara? Aku tahu betul apa saja yang kamu lakukan. Kamu tahu tempat apa itu keluarga Bennett. Mereka adalah orang yang paling protektif. Berdasarkan perbuatanmu di masa lalu, mereka nggak akan pernah memaafkanmu. Kalau kamu ingin rujuk, cepat atau lambat kamu akan mati, kamu pantas mendapatkannya. Siapa suruh kamu begitu nggak punya otak sampai nggak mau percaya dengan orang yang tidur di sampingmu, tapi malah dipermainkan orang luar. Inilah hasil akhir dari orang yang nggak berperasaan seperti kalian. Selena berdiri di depan Harvey, abaikan apa yang dia katakan, dia cuma mau membuat kita marah. Aku tahu, Harvey tidak sebodoh itu, tendangan ini tidak bisa membunuh Sira. Kemudian Harvey memandang Lani di samping, dia sudah mengatakannya. Lani menggelengkan kepalanya sambil menjawab tetap bungkam, saat ini belum mengatakan apapun. Aku yang mengurusnya, kalian semua keluar, ucap Selena dengan tenang. Lani awalnya enggan, Harvey meliriknya dan berkata, ayo pergi. Sebelum pergi, dia bertukar pandang dengan Winnie. Meskipun Winnie masih muda, Winnie sangat pandai menangani serangga sihir. Ada Winnie dia pun bisa tenang. Begitu pintu tertutup, di dalam ruangan hanya ada 3 orang, Winnie sedang berdiri di pojok tanpa terlihat mencolok. Saat dia berdiri di sana dengan tenang, tidak ada satupun yang memperhatikannya. Sira menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tersenyum sangat arogan, Selena, kamu pikir kamu menang? Paling buruk aku akan mati. Mereka yang mati nggak bisa dibangkitkan, dan kerusakan yang diderita nggak dapat diubah. Aku bisa menghabisi banyak orang meski sendirian, aku menang. Kalian semua sekumpulan orang bodoh. Tapi aku nggak akan membiarkanmu mati. Selena berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, kamu nggak bicara pun nggak masalah. Paling buruk, kalau kamu menghabiskan lebih banyak waktu, aku pasti bisa tahu di mana ibu berada, tapi kamu nggak bisa mengubah nasibmu. Saat Sira melihat Selena tiba-tiba mengambil suntikan, kilatan ketakutan melintas di wajahnya, apa? Ini barang bagus. Saat kamu membuatku menderita kanker, kamu memberiku obat karsinogenik, tapi aku sudah melakukan beberapa peningkatan. Obatmu akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mulai reaksinya, tapi aku nggak perlu. Selena mendorong suntikannya, setetes cairan kristal keluar dari jarum perak yang bersinar, kemudian Selena menambahkan kalimatnya dengan santai, ada banyak karsinogen kuat di dalamnya, hanya perlu 7 hari untuk mengaktifkan sel kanker di tubuhmu. Faktanya, setiap orang memiliki sel kanker di tubuhnya, hanya membutuhkan kunci untuk membukanya. Peluang ini mungkin disebabkan oleh beberapa kebiasaan hidup yang buruk atau beberapa penyakit fisik yang menyebabkan sel kanker tumbuh secara liar. Sira mengira Selena akan menyiksanya, tetapi dia tidak menyangka Selena akan menggunakan trik ini.
Selena, aku nggak akan memberitahumu. Sudah nggak penting lagi, toh aku cuma mau menyiksamu. Aku akan membuatmu sakit hari demi hari dan membiarkanmu merasakan segala jenis penderitaan yang pernah aku derita. Sira tanpa sadar melangkah mundur saat melihat Selena mendekatinya. Enggak, jangan mendekat. Bab 1628. Selena menatap Sira dengan merendahkan, dengan sedikit rasa jijik dan mengejek saat tersenyum. Ternyata kamu juga bisa takut. Sira, aku nggak akan membunuhmu, aku akan membuat semua yang telah kamu capai dengan susah payah menghilang sebelumnya di depan matamu. Aku ingin memberitahumu apa artinya menjadi nggak berdaya. Selena, kamu nggak bisa melakukan ini padaku. Kamu kejam, kamu nggak manusiawi. Manusiawi, buat apa aku mau hal semacam itu untuk menghadapimu? Selena meraih pergelangan tangan Sira yang sudah terikat oleh rantai besi. Sira sama sekali tidak bisa melawan. Selain itu, sebelum Selena datang telah disiksa sampai mati oleh Lani, membuat Sira sangat marah. Sira hanya bisa menyaksikan Selena menyuntikkan cairan dingin ke lengannya sedikit demi sedikit. Tahukah kamu, bahkan sebelum aku tahu musuhku adalah kamu, aku ingin memutilasimu menjadi beberapa bagian. Tidak lama kemudian suntikan sudah dimasukkan habis ke dalam tubuh Sira. Selena melepaskan tangan Sira, lalu mencubit dagu Sira. Aku tahu kamu sangat pintar. Yang paling kamu pedulikan bukanlah kasih sayang atau cinta keluarga, tapi kekuasaan dan kekayaan yang nggak ada habisnya. Kamu telah mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menghilangkan darah daerah pegunungan miskin di tulangmu. Aku akan melepas pakaian mahal yang kamu kenakan dengan susah payah, selapis demi selapis, dimulai dari wajahmu. Selena membelai wajah Sira. Setelah sekian lama memakai wajah orang lain, apa kamu sudah lupa penampilan aslimu? Nggak masalah, aku bantu kamu mengingatnya. Kamu nggak tahu seperti apa rupaku sebelumnya. Oh, ya, Selena mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku punya beberapa hal menarik di sini yang bisa kamu lihat. Itulah beberapa foto Sira semasa kecil. Beberapa foto terakhir berubah menjadi wajah orang asing. Sekilas Sira dapat mengetahui bahwa itu adalah foto orang tua kandungnya, dua adik laki-lakinya, juga seorang kakak perempuan yang tinggal di desa pegunungan kecil. Kok bisa kamu menemukan mereka? Mereka tinggal di tempat terpencil. Nggak ada tembok kedap udara di dunia ini. Sira, kejam sekali kamu. Padahal kamu bisa membuat mereka menjalani kehidupan yang baik dengan mudah, tapi kamu nggak melakukannya. Kedua adik laki-lakimu nggak pernah meninggalkan gunung seumur hidup mereka. Sekarang bahkan lebih miskin hingga nggak sanggup menikah. Sira menatap Selena dengan tajam seraya berujar, kedua orang tua itu ingin mencekikku sampai mati saat mereka melihat aku ini seorang perempuan, karena mereka benar-benar ingin memiliki putra. Aku ingin lihat betapa hebatnya punya putra. Jangan harap sekalipun, aku mau membantu perekonomian mereka. Aku bukan orang suci sepertimu. Aku lega kamu berkata begini. Selena mengeluarkan foto terakhir, yang ini dibuat menggunakan dari foto masa kecilmu dan keluargamu. Aku akan menghubungi ahli bedah plastik terbaik untuk membantumu agar wajahmu kembali seperti semula. Melihat wajah yang memberinya mimpi buruk, bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh Sira. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Memangnya kamu nggak mau tahu keberadaan Teresa? Aku akan memberitahumu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Bagi wanita seperti Sira, cedera fisik apapun pada dirinya tidak berguna seperti melepas topeng dari tubuhnya. Membunuh seseorang berarti harus membunuh hatinya. Bagus. Selain Teresa, aku ingin tahu tentang Andrew. Di mana dia menyembunyikan ibu? Begitu Selena selesai berbicara, terdengar suara berisik dari luar. Ada apa? Winnie mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit di luar jendela. Ada sekelompok serangga terbang yang padat seperti jaring besar sedang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jaraknya terlalu jauh dan serangganya terlalu kecil, Selena tidak tahu jenis serangga apa itu. Senyum aneh muncul di bibir Sira. Selena, kalian semua yang ada di sini akan mati hari ini. Bersambung ke bab 1629. Terima kasih.